warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman remaja Indonesia. Selamat datang dalam sesi dialog kebangsaan remaja bersama BKKBN. Kali ini dengan tema visualisasi bangsa melalui peran remaja dalam pembangunan keluarga untuk menggugah rasa cinta tanah air. Sebuah tema yang sangat menarik ya, karena remaja bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tapi juga aktor utama yang nantinya akan menentukan arah bangsa ini ke depannya. Teman-teman remaja yang luar biasa, sebelum memulai dialog kita siang ini, perkenalkan saya Mita akan mendampingi kita semua sebagai moderator dalam dialog spesial hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol bareng narasumber-narasumber inspiratif yang akan berbagi pandangan dan pengalaman tentang bagaimana remaja bisa ikut berperan dalam membangun keluarga dan bangsa. Yuk, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita yang pertama, ada Bapak Mahmud dari BKKBN yang akan berbicara dari sisi kebijakan dan arah pembangunan keluarga. Yang kedua ada Kak Hilda dari Duta Genre. Dan ada Kak Ika, konten kreator muda yang konsisten membahas isu keluarga dan kesehatan mental remaja dari tim kerja advokasi dan humas. Dan yang terakhir ada Kak Rizky sebagai penanggung jawab program Sekolah Siaga Kependudukan dari tim kerja pengendalian kependudukan. Semuanya sudah hadir. Baik, kita mulai dari narasumber yang pertama ya, ada Pak Mahmud. Nah, Pak Mahmud, mungkin bisa dijelaskan kenapa BKKBN sangat memperhatikan peran remaja dalam isu pembangunan keluarga, Pak? Iya, benar banget nih Mbak Mita. Nah, karena remaja ini adalah calon penduduk usia produktif nih di masa depan tentu aja, dan juga calon orang tua. Kalau kita bicara soal pembangunan keluarga, maka kita tidak hanya fokus pada pasangan yang sudah menikah aja. Justru proses membentuk keluarga berkualitas tuh dimulai jauh sebelum itu, yaitu dari masa remaja nih. Nah, kalau misalkan remaja ini memiliki pengetahuan, sikap, atau keterampilan hidup yang baik sejak dini, maka mereka akan lebih siap nih untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup, termasuk dalam pernikahan dan pengasuhan anak. Nah, BKKBN ini kita ingin memastikan bahwa remaja Indonesia memiliki literasi yang baik tentang kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan berkeluarga, hingga nilai-nilai tanggung jawab dan toleransi dalam rumah tangga. Begitu nih, Kamita. Oke, baik, Bapak. Jadi penting sekali ya remaja harus memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan hidup untuk kehidupan ke depannya. Nah, sekarang kita ke Kak Hilda nih dari Duta Genre. Nah, Kak Hilda yang langsung terjun langsung ke lapangan. Gimana nih sebenarnya kondisi remaja kita sekarang? Apakah remaja sekarang sudah peduli dan paham soal pentingnya pembangunan keluarga, Kak? Ya, baik. Sebenarnya masih beragam ya. Tapi sekarang ini semakin banyak remaja yang mulai sadar. Nah, di mana melalui forum genre ini kita mendapatkan edukasi terkait pernikahan usia ideal, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan. Nah, saya percaya kalau remaja diberikan ruang, mereka akan berani bicara dan bertindak positif. Mereka hanya perlu wadah dan dukungan. Melalui forum genre akan membentuk remaja yang peduli akan masa depannya, menciptakan generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya, yang peduli akan kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan. Nah, dengan adanya remaja yang berencana, menumbuhkan rasa cinta mereka untuk membangun bangsa ini, serta memvisualisasikan Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Remaja sekarang nantinya mereka akan menjadi aktor yang akan mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Begitu. Baik sekali Kak Hilda. Nah, sekarang kita dengarkan nih keterangan dari Kak Ika sebagai konten kreator ya. Kak Ika kan aktif nih di media sosial sebagai edukator. Nah, menurut Kakak, apa yang menjadi tantangan anak muda dalam memahami isu keluarga dan masa depan? Iya Kamita, jadi menurut saya tantangannya sekarang itu banyak remaja yang masih takut atau malu
untuk membahas topik sensitif seperti topik tentang kesehatan reproduksi, hubungan dengan lawan jenis, atau tentang rencana masa depan. Justru hal inilah yang perlu kita bahas, tentunya dengan pembahasan yang fun dan relevan dengan remaja kita saat ini. Lewat apa? Lewat konten kreatif atau ruang diskusi yang tentunya tujuannya untuk membantu teman-teman remaja kita supaya bisa paham tentang pembangunan keluarga. Begitu kami. Baik, ya, tentunya juga harus dengan cara yang nyaman ya, biar para remaja ini nggak takut-takut nih mau bahas topik yang bagi mereka agak sedikit sensitif ya Kak ya. Oke Kak, terima kasih dan sekarang kita menuju ke Kak Rizky. Kak Rizky ini dikenal sebagai koordinator SSK di sekolah-sekolah maupun universitas. Nah, Kak Rizky aku mau nanya nih, menurut Kakak, apa kontribusi yang bisa dilakukan anak muda dalam komunitas mereka untuk mendukung pembangunan keluarga, Kak? Oke, baik. Terima kasih buat Kamita pertanyaannya. Nah, berhubung saya di SSK, penanggung jawab SSK, jadi selain upaya kita untuk mengintegrasikan kurikulum yang berbasis pendudukan, hal yang kita sudah lakukan ialah mendorong anak-anak muda di sekolah maupun di universitas untuk secara aktif mengadakan diskusi sebaya maupun lintas generasi dengan bantuan dari guru BK, puskesmas, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Kita berusaha untuk membuat ada ruang diskusi, ruang aman istilahnya bagi siswa dan mahasiswa untuk berbicara tentang isu terkait dengan keluarga, terus kemudian relasi antar sesama, kesehatan mental, dan nilai-nilai keluarga yang sehat, seperti itu. Tak hanya itu, kita juga mengadakan berbagai event dan kompetisi yang bersifat edukatif yang mampu berperan dalam menggalakkan nilai-nilai pembangunan keluarga. Tujuannya agar anak-anak dapat berperan aktif dan secara tidak langsung mereka menjadi penggerak juga bagi teman-temannya, seperti itu. Intinya kita harus sadar bahwa suara anak muda itu juga penting, bahkan mereka juga menjadi tonggak dari perubahan yang akan datang. Dengan membentuk anak-anak yang sadar akan pentingnya pembangunan keluarga yang sehat, diharapkan mereka bisa menjadi peer educator atau pendidik teman-teman sebayanya, dan juga teladan bagi teman-temannya yang bisa dicontoh oleh teman-temannya. Dan juga pendidikan ini juga sebagai modal untuk mereka dirinya sendiri di kemudian hari, seperti itu. Baik Kakak, nah nih teman-teman remaja sudah dengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Rizky. Kalian itu adalah poin penting untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi, membangun keluarga yang berencana dan berkualitas untuk masa depan negara dan bangsa kita nih. Nah, luar biasa, terima kasih banyak untuk pemateri kita hari ini, untuk Pak Mahfud, Kak Hilda, Kak Ika, dan Kak Rizky. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar bahwa pembangunan keluarga bukan cuma urusan orang tua, tetapi juga urusan kita sebagai generasi muda. Membekali anak muda dengan pemahaman tentang keluarga bukan hanya membangun rumah tangga yang sehat, tetapi juga menanamkan fondasi yang kuat untuk masa depan bangsa. Inilah wujud nyata wawasan kebangsaan yang dimulai dari level yang paling dasar, yakni keluarga. Nah, saya berharap semoga dengan podcast ini, kita semua, khususnya generasi muda, bisa makin berani, terbuka, dan siap ambil peran dalam menciptakan keluarga yang sehat, harmonis, dan berwawasan kebangsaan. Karena keluarga adalah awal dari bangsa yang hebat, dan keluarga yang kuat dimulai dari remaja yang sadar dan terencana. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan teruslah jadi pemuda yang peduli, berpikir panjang dan aktif membangun masa depan. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.